Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN bersama Ibu Dwi Miryani dari SMK Negeri 1 Talang Ubi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mari kita saksikan materi dan penjelasan berikut ini. Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kali ini yaitu bab 1 kelas 12 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sub pokok bahasan yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. 2. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 3. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia yaitu hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak yang paling dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak manusia itu lahir ke dunia. Sedangkan hak warga negara adalah hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari suatu negara. Makna kewajiban asasi manusia adalah suatu yang melekat pada hidup manusia yang wajib dilakukan. Sedangkan kewajiban warga negara adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan tidak dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Contoh hak dan kewajiban warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, hak kewarganegaraan terdapat di dalam pasal 26 ayat 1. Kemudian, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. Selanjutnya, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pasal 27 ayat 2, bela negara pasal 27 ayat 3, kemerdekaan berserikat dan berkumpul pasal 28, kemerdekaan memeluk agama pasal 29 ayat 1 dan 2, pendidikan pasal 31 ayat 1 dan 2, pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 dan 2, kebudayaan nasional Indonesia pasal 32 ayat 1, perekonomian nasional pasal 33 ayat 1 sampai 5, kemudian kesejahteraan sosial pasal 34 ayat 1 sampai 4. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, falsafah serta pandangan hidup bangsa. Pancasila mengandung nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar ini biasanya disebut sebagai nilai ideal. Nilai ideal merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila. Nilai ideal bersifat universal yang di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Kemudian nilai instrumental. Dalam nilai instrumental, penjabaran nilai Pancasila menjadi lebih khusus. Adapun nilai instrumental menjadi pedoman dari pelaksanaan kelima sila dalam Pancasila. Pada umumnya, bentuknya terjawantahkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan daerah. Selanjutnya yaitu nilai praktis. Nilai praktis merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis senantiasa berubah dan berkembang sesuai zaman dan perubahan dalam masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada dua faktor yang mendasarinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
yaitu terdiri dari sikap egois, rendahnya kesadaran warga terhadap peraturan, sikap tidak toleran, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan faktor eksternal yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum, adanya kesempatan, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, serta penyalahgunaan teknologi. Kasus-kasus pelanggaran hak warga negara diantaranya dengan merebaknya kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Ada juga alih fungsi trotoar menjadi tempat jualan pedagang kaki lima. Selanjutnya, munculnya ketidakadilan hukum. Kemudian ada proses penegakan hukum yang masih belum optimal, pendidikan tidak merata, dan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, dan masih banyak contoh kasus pelanggaran hak lainnya. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara, contohnya membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, mengabaikan tugas piket kelas, unjuk rasa berakhir ricuh, putus sekolah, korupsi, dan menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan. Itulah tadi contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita lihat upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, mempertegas peran lembaga penegak hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, kemudian meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, dan yang terakhir meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Materi kita yang terakhir yaitu bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dari lingkungan sekolah. Contoh partisipasi di lingkungan sekolah seperti misalnya melerai teman yang sedang berkelahi atau bertengkar. Kemudian di lingkungan masyarakat yaitu menghormati tetangga, di lingkungan keluarga mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, dan yang terakhir di lingkungan bangsa dan negara dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga dengan partisipasi kita sebagai masyarakat terhadap pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara menyebabkan tidak terjadi atau berkurangnya pelanggaran-pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Demikianlah video dari Ibu, semoga kalian dapat mengerti dan memahami materi kita pada kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.